Perjanjian nuklir AS Rusia harus dilanjutkan atau dunia terancam hadapi perang nuklir. Presiden Konferensi Peninjauan ke-10 Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT, Gustavo Zlovinen, pada Senin 15 Agustus mengatakan bahwa tanpa perpanjangan perjanjian New START antara Amerika Serikat dan Rusia, dunia mungkin akan kembali memiliki perlombaan senjata baru antara negara adik kuasa. Menurutnya, resiko terjadinya perang nuklir akan jauh lebih besar tanpa adanya jalur komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat. Bahkan pada puncak ketegangan dalam Perang Dingin, jika Anda mengambil contoh krisis rudal Kuba, selalu ada saluran komunikasi antara Moskow dan Washington di tingkat tertinggi, dan krisis dapat dihindari karena komunikasi itu. Tampaknya sekarang tidak ada komunikasi seperti itu, kata Zlovinen. Tanpa komunikasi, maka resikonya perang nuklir jauh lebih tinggi, tambahnya. Zlovinen menunjukkan bahwa misalnya sehubungan dengan konflik di Ukraina, komunikasi di tingkat tertinggi antara Washington, Moskow atau Uni Eropa dan Moskow telah terputus. Mereka, Amerika Serikat dan Rusia harus memiliki lebih banyak tanggung jawab dalam melakukan diskusi, percakapan, kontrol senjata, dan pengurangan, kata Zlovinen. Ukraina mengatakan akan menargetkan tentara Rusia yang menembaki pembangkit nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia atau menggunakannya sebagai pangkalan untuk menembak. Diketahui kedua belah pihak sekali lagi menuduh pihak lain menembaki fasilitas tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 mengatakan bahwa tentara Rusia yang menembaki pabrik atau menggunakannya sebagai perlindungan akan menjadi target khusus, lapor Reuters. Dia mengulangi tuduhan bahwa Moskow menggunakan pabrik terbesar di Eropa sebagai pemerasan nuklir. Wali kota yang diasingkan di kota tempat pabrik itu terletak di tenggara Ukraina mengatakan telah mendapat serangan baru. Ledakan terdengar di timur laut Melitopol. Sebuah ledakan terdengar di bagian timur laut Melitopol. Wali kota Ivan Fedorov Melitopol diposting di Telegram. Kami sedang menunggu kabar baik tentang kerugian Rusia. Tambahnya, kota yang terletak di timur sungai Dnipro dan timur laut semenanjung Crimea telah diduduki sejak Maret. Korban di Kramatorsk bertambah. Jumlah korban tewas setelah serangan rudal Rusia di Kramatorsk di wilayah Donetsk, Ukraina telah bertambah menjadi 3, lapor Kiev Post. Ini dikutip sebuah laporan oleh Ukrinform yang memberikan wali kota Kramatorsk, Alexander Honcharenko, sebagai sumbernya. AS prihatin terhadap dakwahan warga negara Inggris, Swedia, dan Kroasia. AS mengatakan prihatin dengan laporan warga negara Inggris, Swedia, dan Kroasia yang didakwa oleh otoritas tidak sah di Ukraina Timur. Dua rudal Rusia menghantam Kharkiv pada Sabtu malam, kata gubernur wilayah itu oleh Snehubov di televisi nasional. Dia mengatakan tidak ada korban, tetapi satu rudal merusak sebuah perguruan tinggi teknik, sementara yang lain mendarat di daerah perumahan, Reuters melaporkan. Presiden Konferensi Peninjauan ke-10 Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT, Gustavo Zlovinen, pada Senin 15 Agustus mengatakan bahwa tanpa perpanjangan perjanjian New START antara Amerika Serikat dan Rusia, dunia mungkin akan kembali memiliki perlombaan senjata baru antara negara adik kuasa. Menurutnya, resiko terjadinya perang nuklir akan jauh lebih besar tanpa adanya jalur komunikasi antara Rusia dan Amerika Serikat. Bahkan pada puncak ketegangan dalam Perang Dingin, jika Anda mengambil contoh krisis rudal Kuba, selalu ada saluran komunikasi antara Moskow dan Washington di tingkat tertinggi, dan krisis dapat dihindari karena komunikasi itu. Tampaknya sekarang tidak ada komunikasi seperti itu, kata Zlovinen. Tanpa komunikasi, maka resikonya perang nuklir jauh lebih tinggi, tambahnya. Zlovinen menunjukkan bahwa misalnya sehubungan dengan konflik di Ukraina, komunikasi di tingkat tertinggi antara Washington, Moskow atau Uni Eropa dan Moskow telah terputus. Mereka, Amerika Serikat dan Rusia harus memiliki lebih banyak tanggung jawab dalam melakukan diskusi, percakapan, kontrol senjata, dan pengurangan, kata Zlovinen. Ukraina mengatakan akan menargetkan tentara Rusia yang menembaki pembangkit nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia atau menggunakannya sebagai pangkalan untuk menembak. Diketahui kedua belah pihak sekali lagi menuduh pihak lain menembaki fasilitas tersebut. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 mengatakan bahwa tentara Rusia yang menembaki pabrik atau menggunakannya sebagai perlindungan akan menjadi target khusus, lapor Reuters.
Dia mengulangi tuduhan bahwa Moskow menggunakan pabrik terbesar di Eropa sebagai pemerasan nuklir. Wali kota yang diasingkan di kota tempat pabrik itu terletak di tenggara Ukraina mengatakan telah mendapat serangan baru. Ledakan terdengar di timur laut Melitopol. Sebuah ledakan terdengar di bagian timur laut Melitopol. Wali kota Ivan Fedorov Melitopol diposting di Telegram. Kami sedang menunggu kabar baik tentang kerugian Rusia. Tambahnya, kota yang terletak di timur sungai Dnipro dan timur laut semenanjung Crimea telah diduduki sejak Maret. Korban di Kramatorsk bertambah. Jumlah korban tewas setelah serangan rudal Rusia di Kramatorsk di wilayah Donetsk, Ukraina telah bertambah menjadi 3, lapor Kiev Post. Ini dikutip sebuah laporan oleh Ukrinform yang memberikan wali kota Kramatorsk, Alexander Honcharenko sebagai sumbernya. AS prihatin terhadap dakwahan warga negara Inggris, Swedia, dan Kroasia. AS mengatakan prihatin dengan laporan warga negara Inggris, Swedia, dan Kroasia yang didakwa oleh otoritas tidak sah di Ukraina Timur. 2 rudal Rusia menghantam Kharkiv pada Sabtu malam, kata gubernur wilayah itu oleh Snehubov di televisi nasional. Dia mengatakan tidak ada korban, tetapi 1 rudal merusak sebuah perguruan tinggi teknik, sementara yang lain mendarat di daerah perumahan, Reuters melaporkan.